Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wahyu Dodo dalam mata kuliah pengenalan teknologi informasi. Topik pembahasan pada pertemuan kali ini adalah tentang sistem komputer. Target capaian pembelajarannya yang pertama adalah mahasiswa dapat menyebutkan komponen-komponen sistem komputer, terus memahami arsitektur komputer, menyebutkan jenis-jenis komputer berdasarkan prosesor, menyebutkan komputer berdasarkan jenis data yang diolah. Komputer pada dasarnya terdiri dari Central Processing Unit atau sering disebut dengan singkatan CPU, memori, dan peralatan input-output. CPU itu adalah tempat di mana berlangsungnya semua proses. Kemudian memori tempat untuk menyimpan program dan data sewaktu-waktu keduanya sedang diproses. Peralatan input-output bisa berupa keyboard, bisa berupa monitor, serta media penyimpan seperti disket atau tape. Nah, semua komputer, baik yang berukuran kecil maupun yang berukuran besar, pada dasarnya beroperasi dengan cara yang sama, sehingga memungkinkan transfer data antar komputer yang berbeda sistemnya. Konsep ini disebut dengan istilah distributed computing. Sedangkan kemampuan dari komputer yang berbeda untuk berbagi file dan berkomunikasi disebut dengan open computing. Aktivitas komputer dicirikan oleh input, proses, kemudian output. Di sini program menerima input dari disket, mouse, keyboard, atau peralatan yang lain seperti fingerprint, melakukan pemrosesan terhadap input tersebut dan akhirnya menghasilkan output. Nah, outputnya bisa ditampilkan dalam monitor datanya atau dicetak ke dalam peralatan printer. Selanjutnya, komponen-komponen sistem komputer. Yang pertama adalah komponen perangkat keras atau hardware komponen. Nah, seperti namanya, kalau perangkat keras adalah sesuatu yang dapat disentuh. Perangkat keras komputer terdiri dari CPU, Central Processing Unit, memori, dan peralatan input-output. CPU sendiri terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah ALU atau singkatan Arithmetic Logic Unit, yaitu untuk melakukan sebuah proses perhitungan aritmatika, perhitungan matematika. Kemudian yang kedua adalah Control Unit untuk mengontrol pemrosesan instruksi dan perpindahan data dari suatu bagian CPU ke bagian yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Interface Unit atau yang disebut sebagai bus, yaitu memindahkan instruksi dan data antar CPU perangkat keras lainnya. Kemudian selain perangkat keras, komponen yang lainnya adalah perangkat lunak atau yang disebut dengan software komponen. Perangkat lunak tersusun atas program yang menentukan apa yang harus dilakukan. Komputer harus melaksanakan instruksi yang terdapat dalam program untuk menghasilkan hasil yang berguna. Nah, ada 2 tipe perangkat lunak, yaitu sistem software atau yang disebut sebagai sistem operasi, sebagai contoh seperti Windows, Ubuntu, macOS. Nah, ini sistem software. Sistem software ini yang mengenali perangkat hardware. Kemudian kalau yang kedua adalah application software. Application software itu yang mendukung terhadap sistem operasi. Misalkan untuk mengetik menggunakan aplikasi Office, untuk desain menggunakan Adobe, untuk membaca Photoshop menggunakan Pocket Reader, dan lain-lain. Nah, selanjutnya selain hardware dan software, komponen data atau yang disebut dengan data komponen. Nah, data adalah fakta dasar yang mewakili suatu kejadian. Data diproses oleh sistem untuk menghasilkan informasi. Ini alasan utama keberadaannya komputer. Data dapat berupa angka, berbagai bentuk. Kemudian komponen komunikasi atau yang disebut communication component. Nah, komponen komunikasi terdiri dari hardware, software. Hardware dalam komponen komunikasi terdiri dari modem atau network atau interface card,
network interface card atau singkatan dari NIC, dan saluran komunikasi. Nah, saluran komunikasi ini menyediakan hubungan antar komputer. Saluran ini bisa berupa wire cable, fiber optik, saluran telepon, wireless teknologi seperti sinar inframerah, telepon, radio, sedangkan modem atau NIC dalam komputer bertindak sebagai interface antar komputer dan menyalurkan komunikasi. Nah, kemudian jenis-jenis komputer berdasarkan prosesornya. Yang pertama adalah superkomputer. Nah, superkomputer ini dirancang secara khusus dan merupakan suatu mesin yang sangat mahal, pertama kali dikembangkan dalam bidang militer dan pemerintahan. Mesin ini dapat menganalisa dan memvisualisasi suatu proses atau fenomena yang tidak terlihat. Para peneliti menyebutnya sebagai temuan terbesar pada bidang ilmu pengetahuan. Nah, pada bidang bisnis, komputer jenis ini dapat membaca dan mengartikan suatu pola dalam jumlah data yang sangat besar. Kemudian yang kedua adalah mainframe. Nah, kalau mainframe adalah komputer yang prosesnya mempunyai kemampuan sangat besar karena ditujukan untuk banyak pengguna. Mainframe menyediakan sedikit waktu dan sebagian memorinya untuk setiap pengguna. Kemudian berpindah lagi kepada pengguna lain. Lalu kembali lagi ke pengguna yang pertama. Nah, perpindahan ini dirasakan oleh pengguna seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, komputer mainframe mempunyai CPU yang berada pada satu mesin sendiri, mempunyai perangkat penyimpanan komunikasi di suatu mesin sendiri, dan dihubungkan dengan banyak terminal yang terdiri dari keyboard dan monitor saja. Komputer jenis ini biasanya digunakan pada perusahaan yang berskala besar, kantor pusat penerbangan nasional. Komputer mainframe saat sekarang kalah bersaing dengan komputer PC dengan teknologi internet. Nah, selanjutnya adalah mini komputer. Nah, kalau mini komputer ini adalah bentuk kecilnya dari mainframe. Komputer mini ditujukan untuk perusahaan yang tidak begitu besar tetapi juga tidak begitu kecil. Komputer mini sekarang jarang dipakai karena lebih fleksibel menggunakan PC dengan teknologi local area network. Nah, sekarang yang personal komputer atau komputer pribadi. Nah, komputer pribadi ini ditujukan untuk satu pengguna dengan satu pengguna program aplikasi pada saat itu, oleh karenanya perangkatnya dapat diringkas ke dalam satu mesin saja. Personal komputer ini memiliki keyboard, monitor, kemudian CPU, ada mouse. Namun di dalam CPU ini sebenarnya tidak hanya terdapat prosesor saja, tetapi juga ada perangkat penyimpanan dan mungkin saja dipasangi perangkat tambahan atau yang sering disebut dengan istilah peripheral. Nah, kemudian jenis-jenis komputer berdasarkan bentuk dan ukuran fisik. Yang pertama, tower. Nah, bentuknya memang seperti tower. Dan biasanya kalau diletakkan di samping atau di bawah meja komputer. Kemudian ada bentuk komputer desktop. Nah, bentuk desktop atau meja kerja adalah komputer yang ukurannya sedikit lebih kecil dari tower, tetapi biasanya diletakkan di atas meja. Komputer ini paling banyak dipakai karena harganya yang lebih murah bila dibandingkan dengan bentuk yang lain. Komputer yang ukurannya sedikit lebih kecil dari desktop karena bagian-bagiannya dapat dirangkai menjadi satu kotak saja sehingga mudah dibawa kemana-mana. Nah, misalnya kegunaannya digunakan oleh seorang insinyur yang memiliki tugas penelitian di lokasi lapangan atau jauh dari kantor. Nah, ini biasanya memanfaatkan komputer jenis portable. Kemudian notebook atau disebut sebagai buku catatan adalah komputer yang ukurannya sebesar buku catatan yang banyak dipakai oleh pelajar, mahasiswa, dan orang-orang bisnis. Ukurannya mulai dari 8,5 kali 11 inci, tebalnya sekitar 1 hingga 1,5 inci. Kalau beratnya 1,5 sampai ada yang 6 kilo. Tergantung perangkat yang terpasang pada notebook. Kemudian ada yang disebut subnotebook, adalah komputer yang ukurannya sebesar palm top. Ukuran komputer ini lebih kecil dari notebook.
karena ada sebagian perangkat yang tidak dipasang. Sebagai contoh misalkan yang untuk membaca disk drive, nah ini kalau di sub notebook itu tidak ada. Selanjutnya Palm Top. Palm Top adalah komputer yang kecil, dapat digenggam karena ukurannya yang sangat kecil, kira-kira sedikit lebih kecil dibandingkan dengan kaset pita. Komputer ini sering disebut sebagai handle komputer atau komputer ini tidak memiliki aliran listrik. Nah, kemudian selanjutnya komputer berdasarkan jenis data yang diolah. Yang pertama adalah komputer analog. Komputer analog digunakan untuk mengolah data kualitatif, bekerja secara kontinu dan paralel, biasanya tidak memerlukan bahasa perantara. Nah, contohnya komputer yang digunakan untuk di rumah sakit untuk mengukur suhu, kecepatan suara, tegangan listrik, dan lain-lain. Nomor 2, komputer digital. Nah, kalau komputer digital digunakan untuk mengolah data kuantitatif, biasanya memerlukan bahasa perantara. Kemudian komputer hybrid, yaitu komputer yang merupakan kombinasi antara komputer analog dan digital. Contohnya Facsimile. Kemudian 6 jenis kategori sistem komputer. Ada beberapa jenis dari sistem operasi, masing-masing dirancang untuk kebutuhan yang khusus. Sebagai contoh, satu komputer dirancang untuk pengguna akhir bisnis, yang lain untuk programmer dan engineer, dan khusus untuk teknologi tinggi. Macintosh sebagai contoh dirancang baik untuk pengguna yang tidak berpengalaman. Windows cukup untuk pengguna yang membutuhkan kemudahan. Bagi pengguna yang berpengalaman mungkin memilih sistem operasi Linux. Nah, masing-masing sistem ini mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan syarat perbandingannya merancang sistem operasi. Nah, kategori-kategori sistem komputer dimasukkan ke dalam 6 jenis. Yang pertama adalah single user dan workstation. Nah, sistem yang sederhana sekarang adalah sistem single user dan multitasking. Nah, sistem single user dan multitasking mengizinkan pengguna untuk menjalankan beberapa proses pada waktu yang bersamaan. Contohnya misal ketika Anda sedang mengetik, Anda juga dapat mendengarkan audio dalam waktu yang bersamaan tanpa harus memberhentikan salah satu pekerjaan ketikan atau audio. Nah, keuntungannya adalah bahwa pengguna tidak perlu lagi menunggu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, tetapi dapat berjalan secara bersamaan. Kemudian sistem multitasking atau multitasking system. Sistem multi-user menyediakan penambahan fasilitas yang mengizinkan berbagai pengguna untuk berbagi sumber daya. Kemudian sistem server jaringan atau yang disebut network system. Nah, sistem server jaringan mirip seperti sistem multi-user. Bagaimanapun juga beban utama dari eksekusi program bisa dirubah atau digeser dari sistem multi-user ke klien individu yang dihubungkan ke server melalui jaringan. Nah, server menyediakan layanan file, layanan print, layanan basis data untuk klien. Server juga bisa menyediakan berbagai layanan eksekusi program untuk klien, termasuk mendukung untuk startup sistem klien, terutama pada jaringan dengan klien yang kecil. Kemudian sistem waktu nyata atau yang disebut real-time system. Sistem waktu nyata adalah sistem di mana satu atau lebih proses harus bisa mengeksekusi CPU secara cepat ketika diperlukan. Nah, sistem waktu nyata juga khusus diciptakan untuk aplikasi yang khusus. Tujuan umum dari sistem multitasking dirancang adalah bahwa mereka dapat digunakan untuk tugas yang lain. Kemudian sistem kendali embedded atau embedded control system adalah sistem khusus yang dirancang untuk mengendalikan sebagian dari peralatan seperti automobil atau oven microwave. Jadi perangkat lunak untuk sistem kendali embedded biasanya disediakan di dalam ROM. Meskipun demikian, beberapa fungsi dari sistem operasi mungkin masih bisa ditemui pada sistem ini. Komputer yang mengendalikan automobil sebagai contoh membutuhkan fitur sistem multitasking. Kemudian sistem terdistribusi atau distributed system.
Pada sistem terdistribusi, kekuatan pengolahan data terdistribusi antara komputer dan dalam jaringan yang diandalkan. Beberapa sistem komputer modern menambahkan modul-modul sistem operasi untuk membuat pengolahan terdistribusi yang dapat dikerjakan dengan mudah dan praktis. Distributed Computing Environment atau yang disingkat DCI adalah standar open group yang mendirikan sekumpulan fitur-fitur sistem operasi komputer terdistribusi. Standar DCI didukung dan tidak dibadan hukumkan ke dalam sistem operasi dari sejumlah vendor-vendor utama termasuk Hewlett-Packard, Sun, dan IBM. Kemudian sistem client server seperti personal komputer yang dikembangkan begitu cepat, lebih powerful, dan lebih murah. Perancang merubah cara dari arsitektur sistem terpusat menjadi sistem client server untuk memenuhi permintaan yang digerakkan oleh sistem klien. Struktur umum dari sistem server terlihat seperti pada gambar berikut ini. Nah, di dalam server sendiri itu dikategorikan menjadi dua. Sistem server komputer menyediakan suatu interface untuk klien yang dapat mengirim permintaan untuk melakukan aksi dalam merespon eksekusi mereka dan mengirim kembali hasilnya ke klien. Kemudian ada sistem server file, yaitu menyediakan sebuah interface sistem file di mana pengguna dapat membuat, merubah, membaca, dan menghapus file. Hasil pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa sistem komputer terdiri dari sejumlah subkomponen sistem yang berbeda dan bekerja bersama-sama untuk membentuk suatu proses kalkulasi dan pengerjaan suatu tugas tertentu.